Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada hari ini, kembali di waktu di mana kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa sore hari ini ada kesempatan di mana Tuhan akan berbicara kepada setiap kita masing-masing. Saya ingin mengajak saudara untuk mengambil waktu ini dengan terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu di mana kami boleh datang menghampiri Engkau. Tuhan, kami percaya pada waktu kami selah, kami berhenti sejenak dari kegiatan kami tahu Tuhan Engkau berbicara, Engkau menyegarkan, menguatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
semua karena salib. Oh, oh. Yes, Lord. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Oh, di hidupku. Shalom kekasih Tuhan, hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, singkat tapi saya percaya setiap kebenaran di mana Tuhan bicara dalam kehidupan kita itu akan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan perspektif yang baru. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang merupakan percakapan dari seorang yang Tuhan pakai luar biasa, tetapi yang mengawalinya dengan keraguan. Di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai ke-12, ini adalah percakapan antara Musa dengan Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku itu Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara, ini adalah percakapan antara Musa dengan Tuhan. Percakapan yang mengawali panggilan Tuhan dalam kehidupan Musa. Dan pada waktu Musa mendengar panggilan Tuhan, karena Musa punya pengalaman, Musa merasa tidak mampu. Pengalamannya membuat dia punya perspektif berdasarkan apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Setiap kita punya pengalaman dalam hidup, setiap kita punya perspektif. Dan seringkali perspektif kita sebagai manusia dibatasi dengan apa yang kita alami, apa yang orang katakan, dan kita mengambil kesimpulan tentang kehidupan kita. Perspektif itu tidak salah, tetapi tidak lengkap. Seringkali kita hanya memiliki perspektif yang ada melalui kehidupan kita, pengalaman kita, dan juga pengalaman orang lain. Dan kita akhirnya dibatasi oleh perspektif yang sempit itu. Dan saya percaya pada waktu Tuhan lewat firman-Nya berbicara kepada kita, Tuhan mau kita melihat perspektif yang lebih luas. Dan kisah ini, percakapan ini berbicara tentang bagaimana Musa merasa tidak mampu dan ketidakmampuannya itu beralasan. Ketidakmampuannya karena dia melewati pengalaman di mana dia tidak berhasil meyakinkan orang. Tidak berhasil untuk memakai apa yang
dia pikir dahulu menjadi kekuatannya, yaitu kemampuan untuk meyakinkan orang. Karena dia gagal, dia mengatakan hal itu kepada Tuhan. Dan kadang kita dibatasi oleh kegagalan kita di waktu yang lalu dan merasa bahwa Tuhan tidak bisa memakai kita di area di mana kita sudah gagal. Dan jawaban Tuhan ini yang saya ingin kita sama-sama renungkan. Apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Tuhan berfirman, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang itu bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tuhan ingin mengatakan, Musa, aku tahu apa yang kau katakan. Aku tahu engkau katakan engkau tidak pandai bicara. Karena aku yang buat apa yang ada pada engkau, yaitu kemampuan berbicara. Ya, Tuhan tahu kemampuan Musa. Dan ini yang dia katakan. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu. Nah, saudara perhatikan baik-baik, Tuhan tidak mengatakan kepada Musa, Musa, apa yang engkau lihat itu salah. Engkau itu mahir berbicara. Engkau ini hanya kurang pede, engkau hanya kurang percaya diri. Itu seringkali yang dilakukan manusia untuk membangkitkan semangat sesamanya. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan katakan begini, aku yang buat jadi aku tahu. Dan kalau engkau merasa lemah, kalau engkau merasa engkau tidak mampu, tidak ada masalah dengan itu. Dan Tuhan katakan, aku yang menyertai lidahmu. Artinya Tuhan katakan lidahmu, kemampuan bicaramu yang kurang baik, yang tidak maksimal, di tanganku aku akan membuatnya jadi maksimal. Jadi Tuhan tidak mengatakan bahwa apa yang Musa katakan itu salah. Tetapi yang Tuhan katakan perspektifmu harus ditambah dengan perspektif sorga. Engkau tidak mampu dan itu benar. Dan aku akan memampukan engkau karena aku menyertai engkau dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Dengan kata lain, Tuhan katakan kepada Musa, permasalahanmu bukan karena engkau punya kelemahan. Permasalahanmu karena engkau tidak melihat bahwa ada tangan Tuhan yang sanggup menyertai engkau dan memampukan engkau. Permasalahanmu adalah engkau merasa bahwa kelemahanmu itu menjadi bagian daripada masa depanmu. Dengan kata lain, kelemahanmu tidak bisa bicara ini akan menentukan masa depanmu sebagai pemimpin. Dan Tuhan katakan, aku sanggup untuk memakai kelemahan ini dan menjadikan kekuatan karena aku yang mengajar engkau. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita mengalami kelemahan. Sebagai orang yang percaya bukan berarti iman membuat kita tidak melihat kelemahan kita, ya. Tapi sebaliknya, iman melihat kepada kelemahan dan mempercayai Tuhan sebagai sumber kekuatan. Iman bukan membuat kita merasa bahwa kita itu kuat dan tidak punya kelemahan. Ya, seringkali ada orang yang merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, dan kemudian dia ternyata tidak sanggup untuk melakukan tugas tertentu dan dia jadi down, dia jadi patah semangat. Orang percaya seharusnya tidak demikian. Orang percaya mengakui bahwa dia punya kelemahan, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita perlu menyikapi, melihat kepada kemampuan kita dan menjadi jujur dan mengatakan memang aku punya kekurangan di area ini. Tetapi di area di mana Tuhan memanggil aku, Tuhan pasti berikan kekuatan. Ada kata mengajar di sini. Aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sekarang ini punya kelemahan, Tuhan berjanji, Tuhan akan mengajar saudara untuk saudara jadi mampu untuk melakukan apa yang sebelumnya saudara tidak mampu lakukan.
Tuhan tahu apa yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan saudara. Tuhan tahu kenapa dia panggil Musa dengan kelemahannya. Tuhan tahu bahwa setiap orang yang dipanggil punya kelemahan. Dan Tuhan tidak berhenti hanya karena melihat kelemahan kita. Tetapi justru lewat kelemahan kita kuasanya menjadi sempurna. Saya tidak tahu apa yang hari-hari ini menghantui saudara. Di mana saudara merasa karena saya punya kelemahan, saya tidak akan mampu untuk mencapai perkara besar dalam hidup saya. Tetapi Tuhan mau mengatakan yang menetapkan engkau untuk menjadi besar itu Tuhan. Yang mengajar engkau lewat kelemahanmu juga Tuhan. Dan ingat saudara, Tuhan mengatakan aku yang menciptakan engkau sehingga engkau bisa berbicara. Aku yang ciptakan lidah. Itu yang Tuhan katakan kepada Musa. Dan hari ini Tuhan juga mau mengatakan kepada kita, apapun yang kita lakukan, kemampuan yang kita punya, Tuhan yang ciptakan. Tuhan tahu dan Tuhan akan bekerja lewat kelemahan itu untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan, kami belajar. Musa punya kelemahan, kami punya kelemahan. Kelemahan bukan batasan di mana kami tidak mampu untuk melakukan apa yang Engkau panggil kami untuk lakukan. Kelemahan menunjukkan bahwa kami membutuhkan Engkau supaya kami justru sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Dan kalau kami sanggup, kami tahu bahwa itu bukan karena kami hebat, tetapi kami sadar bahwa Engkau bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran, biar kebenaran ini memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.